Salam jumpa lagi dalam Renungan San Barto. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, umat paroki Taman Galaksi, para orang tua, OMK, anak-anak sekalian. Selamat Paskah kami ucapkan kepada Anda semua, kepada keluarga-keluarga. Dominus resurrexit vere, haleluya. Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Inilah seruan Paskah yang pertama kali kita dengarkan dari kesaksian para murid, yang pertama kali bagi-bagi buta mendapati makam yang kosong dan diberitahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Paskah telah kita rayakan, dan Paskah itu pula telah membaharui hidup kita. Apa yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada pekan Paskah yang pertama ini? Baiklah, saudara-saudari yang terkasih, kita mendengarkan kesaksian Injil Yohanes, bahwa Yohanes memberi kesaksian yang khas karena apa? Karena dia sendiri menuliskan pengalamannya menjumpai makam yang kosong. Itulah yang akan kita dengarkan di dalam Injil pada pekan Paskah yang pertama ini. Dikisahkan ketika para murid mendapatkan berita dari Maria Magdalena bahwa tubuh Tuhan, jenazah Tuhan tidak ada lagi di makam, maka mereka kemudian penasaran, ingin mengecek. Kita tahu Yohanes menuliskan dalam Injilnya pengalamannya sendiri ketika dia kemudian berlari ke makam itu bersama Petrus. Dan menarik sekali dalam Injil yang dia tuliskan, pengalaman Paskah yang dia alami, bahwa Yohanes ternyata sampai ke makam terlebih dahulu. Dia melongok ke dalam kubur, menengok dari pintu kubur itu, dan memang mendapati bahwa makam telah kosong. Jenazah Tuhan tidak ada lagi di situ. Yang dia lihat hanya kain yang dipakai untuk merawat jenazah Yesus. Semuanya tertata rapi, tetapi tubuh Tuhan tidak ada. Dan kemudian menarik di sini pengalaman Yohanes, ketika dia berlomba lari dengan Simon Petrus, ternyata Yohanes sampai di kubur itu terlebih dahulu. Hal itu sangat bisa kita mengerti karena Yohanes memang lebih muda. Yohanes lebih kuat daripada Petrus. Petrus sosok rasul yang dipanggil Tuhan dalam usia yang sudah cukup senior, sudah cukup tua, tetapi Yohanes masih muda. Maka dimanapun kalau kita berlomba dengan orang tua, pasti yang muda biasanya akan menang, akan sampai lebih dulu. Demikian halnya juga dengan Yohanes. Ketika mendengar berita Paskah, Dominus resurrexit vere, Tuhan sungguh telah bangkit, dia lari ke kubur dan dia mencapai kubur lebih dulu. Tetapi sungguh menarik di sini, Yohanes mengatakan bahwa dia tidak masuk ke dalam. Dia hanya melongok di pintu kubur, dia menunggu dulu Simon Petrus, dan kemudian Simon Petrus menyusul dia, dan kemudian Simon langsung masuk ke dalam kubur itu, dan kemudian Yohanes baru menyusulnya untuk mengecek di dalam kubur. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah satu pembelajaran yang luar biasa dari penginjil Yohanes. Makna Paskah bagi kita, hendaknya kita juga di dalam menyambut sukacita, di dalam menyambut peristiwa Paskah itu, yang muda harusnya senantiasa menghormati yang tua. Kita tahu bahwa Yesus memang menyerahkan tampuk kepemimpinan para rasul pada bahu Petrus, dan Yohanes tahu itu. Meskipun Yohanes itu lebih muda, lebih pintar, dan juga mungkin lebih kompeten, tetapi dia tahu bahwa yang ditunjuk itu adalah Petrus. Meskipun lebih tua, meskipun lebih lambat, tetapi dia menghargai martabat kepemimpinan.
Yohanes dengan rendah hati menunjukkan bahwa dia harus menghormati pemimpin. Untuk mengecek kebenaran makam yang kosong itu, dia mempersilahkan Petrus lebih dulu masuk karena dia adalah pemimpin yang telah ditunjuk oleh Yesus. Meskipun dia sampai di kubur itu lebih dahulu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam keluarga-keluarga terutama, mari kita saling menghormati apapun yang menjadi tanggung jawab kita. Orang-orang muda jangan merasa bahwa lebih hebat dari orang tua, lalu bersikap kurang ajar kepada orang tua. Lalu bersikap seolah-olah orang tua bisa diatur oleh orang-orang muda. Ingat bahwa orang tua kita masing-masing itu adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk membimbing, mengarahkan kita hingga menjadi seperti sekarang ini. Maka kerendahan hati itu perlu kita miliki seperti yang dimiliki oleh Yohanes. Saya mengajak sebagai makna Paskah yang harus kita miliki, mari kita merayakan sukacita bahwa Tuhan itu sudah bangkit, tetapi dengan satu kesadaran pula bahwa kita harus selalu menjadi pribadi orang-orang yang juga bisa menghormati, menghargai orang lain yang lebih berwenang, orang lain yang lebih diberikan kepercayaan untuk mengatur kehidupan bersama. Mari kita tetap menghormati mereka. Jangan sampai kita hidup sesuai dan menurut diri kita sendiri, tidak mau ikut aturan, tidak mau mendengarkan orang tua dan sebagainya. Paskah mengajak kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Hormatilah orang tua, hormatilah para pemimpin di dalam kehidupan kita. Semoga juga dalam keluarga-keluarga dibina satu sikap kerendahan hati ini, sehingga anak-anak pun sekalipun mereka merasa diri lebih maju, lebih pintar dan sebagainya, tetap Paskah membawa buah-buah kebaikan, yakni senantiasa menghormati orang tua. Selamat Paskah untuk kita semua. Sungguh Tuhan sudah bangkit. Haleluya. Tuhan memberkati kita.